Surat Al-Fatihah. Tema hari ini eh, kita menyambut Ramadan dengan semangat karena Allah itu dekat ya. Eh, Semoga materi ini pengantar eh, pengantar pekan terakhir menjelang Ramadan 1447 sehingga Ramadan hari ini memasuki bulan Ramadan apakah Rabu apakah Kamis kita sudah siap insya Allah. Baik, kita langsung serahkan kepada Ustaz Wido untuk memulai kajian. Tafadhal Mazkur Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat seperjuangan menuju gerbang Ar-Rayyan, pintunya orang yang berpuasa. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlu sidqi wal wafa wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu meskipun secara online, di mana tidak lama lagi, sekitar 3 hari lagi ya, ke depan insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan ya. Tepatnya hari ini hari Jumat 25 Sya'ban 1447 Hijriah, berarti sekitar 4 hari lagi kita akan menyelesaikan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka dari keseluruhan 6.236 ayat Al-Quran, pada faktanya hanya ada di surat Al-Baqarah ayat kedua, ya, ayat ke-183 sampai 188. Selesai rubuh daripada ayat tersebut. Tentu ada misalkan surat Al-Qadar ya, atau juga ayat-ayat yang lain seperti inna anzalnahu fi lailatin mubarakah untuk menguatkan itu. Tetapi secara umum ya, yang secara spesifik berbicara tentang puasa Ramadan hanyalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya, ayat 183 hingga ayat 188. Dan menarik sekali ketika kita mentadaburi ya ayat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188 ya. 183 hingga 188. 188 ini berbicara tentang larangan dalam muamalah ya. Nah, sudah pernah kita bahas kalau tidak salah pada bulan yang lalu. Dan ayat 183 ini adalah membahas tentang kewajiban berpuasa, kesatuan ruhiyah, kesatuan ruh bersama orang-orang soleh di masa lalu, dan agar kita ini selalu berusaha menyempurnakan iman dalam kehidupan kita. Dan ayat 183 ini bicara tentang fikih, 184 ini bicara tentang fikih, 185 ini bicara tentang fikih, 186 ini yang akan kita baca, 187 bicara tentang fikih, dan 188 ini bicara juga tentang fikih muamalah. Jadi di keseluruhan ayat tentang fikih berpuasa itu, kemudian diselipkan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika bertanya hambaku tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa jika memang dia berdoa. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku, berimanlah kepadaku, agar mereka mendapatkan petunjuk, agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka di sini ada pelajaran yang menjadi tema kita, yaitu Allah itu dekat. Ya. Sahabat semuanya, kita menjalani kehidupan ini sudah cukup lama juga ya, sudah puluhan tahun, dan semakin ramai kehidupan ini, hiruk pikuknya ya seringkali terkadang bukan membuat kita merasa ramai, tapi justru merasa sendirian. Terkadang di tengah keramaian itu juga membuat manusia merasa asing, merasa tidak didengar, sehingga kadang-kadang baru kita menyadari bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu ada. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga yang berfirman la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka kalau ditanya ainallah, di manakah Allah? Apakah dia mendengar jeritan hati orang-orang yang kesepian? Apakah betul pertolongan Allah itu terasa begitu jauh? Nah, ayat ini sejatinya ayat 186 ini menjadi ayat harapan ya bagi kita, menjadi ayat cinta bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita menyelami kedalaman ayat ini karena di dalamnya ada rahasia yang akan menyadarkan kita betapa Allah itu dekat dengan hamba yang dia cintai. Sahabat seperjuangan, sahabat RKS yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya redaksinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka, dan jika telah bertanya kepadamu ibadi, hambaku, anni, tentang aku. Jadi kalau bertanya hambaku kepada aku tentang aku, artinya bertanya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada hambaku ya bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang aku, fa inni qaribun, maka sungguh aku itu dekat. Ya. Fa inni qaribun, maka sungguh aku itu dekat. Ya. Allah tidak mengatakan uh, Allah itu di langit. Ya. Aina Allah, di mana Allah? Di langit. Tapi Allah mengatakan Aina Allah, fa inni qarib, aku itu dekat. Nah, yang pertama kemudian saya ingin kita mencoba memahami ayat ini. Yang pertama adalah bertanya ya, masalah bertanya. Jadi bertanya itu adalah ibadah. Ya. Bertanya itu adalah cara orang mengupgrade keilmuannya. Bukankah menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi? Menuntut ilmu itu dari buayan sampai lihat. Maka Allah yang perintahkan kita untuk bertanya. Dengan firman-Nya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Ya. Nah, maka bertanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu eh, jangan kemudian kita bertanya yang membuat sesuatu yang tadinya mudah jadi sulit. Ya. Misalkan di ayat 184 dan 185. Ayat 184 misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka siapapun yang dia sakit atau dalam perjalanan, maka dia punya hutang puasa kalau dia tidak berpuasa. Maka hutang puasanya itu hitung berapa hari, gantilah di hari-hari yang lain. Gantilah di hari-hari yang lain. Jadi kalau kita di bulan Ramadan itu sedang sakit, sedang dalam perjalanan, maka ganti di hari-hari yang lain. Ayat ini mudah ya. Kan Allah jelaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, dalam ayat 185. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian, tidak mengendaki kesulitan. Nah, maka kembali kepada umum. Sakit yang ma'ruf membuat kita sulit untuk puasa, silakan berbuka. Perjalanan yang kemudian membuat kita secara logika menjadi berat untuk berpuasa, silakan tidak berpuasa. Nah, ini menjadi mudah. Ya. Nah, terkadang orang bertanya, malah membuat menjadi sulit nantinya dalam beragama. Padahal dia kembali kepada sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Ya, kalau kita bertanya lebih dalam, bisa jadi kemudian menjadi sulit. Misalkan, eh, misalkan sakit ya, sakit seperti apa yang boleh tidak berpuasa? Misalkan perjalanan, perjalanan seperti apa yang harus kemudian boleh tidak berpuasa? Ini kalau ditanya, maka akan menjadi sangat detail dan akhirnya menjadi sangat rumit. Hidup kita pun akhirnya menjadi sulit gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang membuat hidup kita menjadi makin sulit ya. Misalkan dulu Nabi SAW pernah bersabda begini, Ayyuhan nas, faradallahu lakumul hajja fahujju. Allah telah mewajibkan kalian sekarang berhaji, maka sekarang mulailah berhaji. Nah, umum, ya kembali haji saja umum. Ya, sekali saja itu sudah disebut haji. Tapi kemudian kan ada sahabat yang bertanya, akulah amin ya Rasulullah, apakah haji yang dimaksud itu harus setiap tahun ya Rasulullah? Oh, itu ya ngapain ditanya? Kalau ditanya ya jadi setiap tahun nanti gimana? Nah, akhirnya Nabi diam. Nabi diam karena tidak suka dengan pertanyaan itu. Ya, tapi laki-laki itu bertanya lagi. Akulah amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi pun terdiam sambil mulai memerah wajah. Sampai kemudian Nabi mengatakan, cukuplah pada apa yang aku sampaikan. Karena kalau nanti aku jauh lebih dalam, syariat itu nanti jadi berat. Gitu kan. Nah, itu perkara bertanya ya. Jadi bertanya itu kadang-kadang juga perlu diperhatikan. Nah, tetapi para sahabat Nabi SAW bertanya. Bahkan ada 12, sekitar 12 atau 11 kali ya di dalam Al-Quran itu, pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu dibukukan di dalam Al-Quran. Dan paling banyak itu ada di surat Al-Baqarah justru. Ya, misalkan kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ya. Jadi bagaimana cara pandang kita tentang bulan? Kul, apa gaya bahasa Allah di sini? Kul, ajarkan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad. Ya, sampaikan kepada yang bertanya. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Ya, bulan sabit itu referensi bagi manusia supaya punya waktu sholat, waktu puasa sunnah, dan seterusnya, waktu berzakat, dan juga waktu berhaji. Yas'alunaka anil ahillah. Nah, pertanyaan ini, pertanyaan para sahabat, ya, yang kemudian dirasa penting. Dia sifatnya prinsip. Jadi 11 pertanyaan atau 12 pertanyaan di dalam Al-Quran itu pertanyaan sahabat yang memang seharusnya ditanyakan karena sifatnya prinsip. Ya, sifatnya prinsip.
Misalkan hal yang prinsip juga di ayat 219. Ya. Para sahabat bertanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Ya. Qul, ajarkan wahai Muhammad. Fihima, dalam khamar dan judi itu, ismun kabir, ada unsur dosa besar, wa manafi'u linnas, dan ada unsur manfaat-manfaat bagi manusia. Jadi dalam judi itu ada manfaat. Ya, ada dalam khamar itu ada manfaat. Ya, kalau khamar itu bisa, kalau dalam situasi dingin bisa menghangatkan tubuh, ya. Judi itu kalau menang dia bisa kaya, bisa beli mobil, ada manfaat. Tetapi kemudian prinsipnya diajarkan, ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaat. Artinya apa? Akal kita diminta bisa menang dibandingkan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Jadi bagaimana akal kita tunduk kepada wahyu, ya dia bermanfaat, tapi dosanya lebih besar. Nah, dalam hal ini Allah memerintahkan kepada Nabi untuk jawab pertanyaan itu, gitu ya. Begitu juga misalkan kita lihat di ayat 215. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang harus mereka infakkan. Maka dijawab, Qul, ajarkan wahai Muhammad, ma anfaqtum min khair. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan. Ya, selama dia baik, dia mengandung kebaikan. Bukan sesuatu yang kurang baik, gitu kan. Kemudian juga contoh lain, Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya tentang haid. Qul, ajarkan wahai Muhammad, huwa adza. Ya, darah haid itu sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Jauhi istri kalian ketika dia dalam kondisi haid. Artinya apa? Wala taqrabuhunna hatta yatuhur. Jangan dekati mereka sebelum mereka suci. Fa'idha tataharna, kalau udah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, maka datangi mereka dari manapun yang Allah perintahkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhir. Allah mencintai orang-orang yang senang bertaubat dan senang mensucikan jiwa. Nah, 4 ayat ini menjelaskan bahwa bertanya itu baik, wabil khusus pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya prinsip. Ya. Dan dari 4 contoh ayat ini, kita melihat gaya bahasanya adalah ada perintah kul. Ya, ada perintah di mana Nabi dijadikan perantara untuk menjawab. Dan jawabannya ini berlaku untuk masalah-masalah fikih. Ya. Nah, tetapi berbeda ketika kita lihat pada ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadaku, Allah tidak berfirman qul, katakan wahai Muhammad, fa inni qarib, bahwa aku itu dekat. Tidak. Allah langsung menjawab sendiri dengan mengatakan fa inni qarib, fa inni qarib. Ya, aku itu dekat. Ya, tanpa meminta perantara. Ya, jadi secara realitas kita membaca ayat-ayat yang terkait dengan urusan hukum syariat, ternyata gaya bahasanya menggambarkan bahwa Allah menetapkan Rasul SAW sebagai perantara ilmu. Tapi kalau sudah urusan kedekatan kepada Allah, melalui munajat, melalui doa, ternyata Allah memangkas semua birokrasi yang ada. Allah seakan-akan ingin menegaskan bahwa antara aku dengan hambaku yang berdoa tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi perantara, tidak ada lagi jarak. Maka jangan sampai hambaku merasa sungkan untuk mengetuk pintu langit. Karena pintunya Allah Subhanahu wa taala langsung terbuka di hadapan kening yang bersujud. Makanya di antara doa yang bagus adalah doa ketika kita sujud.
ya. Jadi eh, kita dengan Allah tidak ada hijab, ya. Sesungguhnya yang membuat hijab itu adalah manusia itu sendiri, ya. Misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah menceritakan seorang sahabat yang mereka itu apa namanya, eh, eh, bukan, ada Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang terlihat soleh dengan gamis putihnya, janggut panjangnya berwarna putih. Dia berdoa dengan adab yang bagus. Dia angkat kedua tangannya menengadah ke langit sambil dia ulang-ulang ya Rabbi ya Rabbi. Jadi secara zahir sudah kelihatan bagus. Dia berdoa minta dikabulkan, tetapi dia lupa dia telah membuat hijab dirinya dengan Allah sebelum berdoa. Apa itu? Famasrabahu haramun wa mat'amahu haramun wa ghudhiya bil haram wa malbasahu haramun. Jadi dia punya minuman haram, tadinya makanan haram, gizinya haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajabulah. Ya bagaimana dia bisa dikabulkan Allah ketika uh, dia membuat hijab. Ya. Makanya Allah itu dekat, tapi Allah jadi jauh dari kita ketika kita yang membuat jarak dengan Allah. Dengan apa? Dengan tadi makanan, pakaian, ya, minuman dan seterusnya. Ya, jadi itu yang kemudian kita ingin fahamkan kepada diri kita sendiri bahwa jangan khawatir bahwa Allah itu dekat. Ya. Uh, Kemudian kalau kita lihat ayat 183 sampai 185, 187, ini menjelaskan tentang fikih tadi ya, tentang fikih, tentang hukum. Sementara ayat 186 ini menyelip di antara ayat-ayat tersebut di pertengahan dan tidak berbicara tentang fikih atau hukum. Ya, tidak berbicara tentang kewajiban, tidak berbicara tentang hukuman, tapi berbicara tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan pengkabulan doa bagi orang yang mau berdoa, ya. Ya, jadi bisa disebut kalau yang lain ayat fikih, ya, maka ayat ini adalah ayat tasawuf. Nah, pelajarannya apa? Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita menguasai fikih, tapi juga harus bertasawuf, fikih yang bertasawuf. Kalau kita bertasawuf, tasawuf yang berfikih. Nah, jadi fikih itu akan menguatkan kognitif kita, tasawuf itu akan menguatkan afektif kita. Ya, jangan sampai kemudian kita berfikih tapi terasa kering. Kita jalankan hukum puasa tapi tidak merasa dekat kepada Allah. Walhasil kita hanya menghasilkan situasi kelaparan dan kehausan. Ya, padahal yang berpuasa secara syariat itu adalah jasad. Tetapi yang menikmati puasa, yang berjuang, itu adalah roh. Gitu. Ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi jangan sampai kemudian orang berpuasa, tapi kemudian jiwanya kering. Padahal jelas yang namanya, apalagi puasa. Puasa itu amal yang betul-betul tidak bisa riak. Ya, nggak bisa orang riak dengan puasa. Makanya Nabi SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuk mereka yang menjalankannya, kecuali puasa. Puasa itu untukku langsung, maka aku yang akan menjawabnya langsung. Gitu. Aku yang akan menjawabnya langsung. Nah, maka uh, banyak orang puasa 30 hari, tapi nggak dapat apa-apa. Kecuali ya dia pernah lapar, dia pernah haus, rugi. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Ya. Nah, begitu juga banyak orang sholat tarawih, ya, 23 rakaat, 11 rakaat. Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak orang bersolat malam gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa kecuali lelah dan mengantuknya saja.
akan rugi. Ya. Kam min kaimin laisa lahu min qiyami illa ta'am. Ya. Berapa banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lelah dan mengantuknya saja. Nah, tentu rugi gitu. Bagaimana kemudian jasad kita kita tegakkan apa yang menjadi hak daripada ibadah tersebut, dan juga bagaimana kemudian jiwa kita memberikan apa yang menjadi hak daripada hal tersebut. Ini yang kemudian akan membuat sempurnanya amal ibadah kita itu. Ya, itu akan membuat sempurnanya amal ibadah kita. Ya. Nah, karena itu ayat ini juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa yang akan tetap hidup dan abadi itu adalah ruh. Ya, jadi jangan sampai kita sekedar memperhatikan fisik. Ya, berapa banyak orang sholat, tapi sholat itu tidak tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu tidak mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran. Ya, berarti ada persoalan di dalam cara dia melakukan itu. Makanya Nabi SAW pernah ditanya agar disetujui ya tentang perkara tiga perkara oleh malaikat Jibril alaihissalam, di mana Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, rohima anfu abdin ida dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Ya, sungguh merugi orang yang dia diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ramadan 30 hari itu usai, tapi kemudian dosanya tidak diampuni. Itu rugi. Ya, rugi. Karena apa? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, man lam yukfar lahu fi Ramadan, falam yukfar lahu fi masiwa. Siapa yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, bagaimana dia bisa berharap dosanya diampuni di selain bulan Ramadan? Gitu. Nah, jadi adanya ayat 18 ini mengingatkan kepada kita bahwa cara ibadah kita bukan sekedar ritual yang kering, tapi juga harus jadi ritual yang jiwa kita basah. Ya, dan kondisi orang berpuasa, jiwanya basah, itu momentum yang emas. Ya. Ini merupakan satu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar hamba itu kalau ingin doanya paling cepat menembus langit, ya, yaitu ketika dia sedang menjalankan syariat puasa. Kenapa? Karena saat itu perutnya lapar, saat itu kemudian syahwatnya terkendali, dan hijabnya terbuka lebar, menuju Allah dia tidak ada batasan, maka perbanyak doa di saat berpuasa itu. Nah, ini kita mengkaji ketika wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Nah, sekarang kita coba renungkan kalau kita masih ragu ya, seberapa dekat Allah itu kepada kita. Kita coba renungkan sebuah kisah, yaitu kisah tentang Zunnun. Zunnun itu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam dalam sejarah hidupnya pernah berada dalam situasi yang secara logika akal manusia mustahil untuk selamat. Kenapa? Karena beliau terperangkap dalam tiga bentuk zulumat, tiga bentuk kegelapan. Nah, kita coba buka Quran surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya surat ke-21. Disebut surat Al-Anbiya, surat nabi-nabi, karena memang surat yang paling banyak kisah nabinya, sekitar 16-19 kisah nabi, itu ada di Quran surat Al-Anbiya. Nah, kisah tentang Zunnun ada di ayat 87. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzannun, ya, dan ingatlah kisah tentang Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, idzahaba mughadiba, ketika Nabi Yunus pergi dalam keadaan marah. Fazonna allan taqdira alaihi, dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyulitkannya. Ya, fanada fi zulumat. Tapi kemudian akhirnya dia berada dalam takdir, ya, di dalam tiga kegelapan. Apa itu? Satu, kegelapan malam. Dua, kegelapan di dasar lautan, karena ikan paus itu berada di dasar lautan. Dan yang ketiga, kegelapan di dalam perut ikan paus.
Oh, itu sudah puncaknya kegelapan, ya. Tidak ada sinyal, tidak ada manusia, tidak ada alat bantu. Pertanyaannya, apakah Allah itu jauh? Ya, apakah Allah itu jauh? Nah, kita perhatikan bagaimana di puncak sudut kegelapan itu, Nabi Yunus alaihissalam fanada fi zulumat, dia berdoa dengan lirih. Apa yang beliau ucapkan? An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi zikir ketika kita berada dalam kondisi yang sangat gelap, bacalah doa Zunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, kalau kita baca ayat 88, ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya, lahu baginya, wa najjaynahu, dan kami selamatkan dia, minal gham, dari kesedihan, ya, dari kesepian, dari kegelapan. Wa kadzalika nujil nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah menjawab dengan huruf fa, fastajabna. Fa menunjukkan kebersegeraan langsung. Begitu hambanya meminta, dengan tanpa jeda Allah pun langsung menjawab. Allah Subhanahu wa taala mendengar bisikan Nabi Yunus alaihissalam di dasar lautan. Ya, sama jelasnya dengan Allah mendengar doa kita di masjid, di musola. Nah, ini adalah satu kisah yang menguatkan bahwa Allah itu dekat. Fa inni qaribun. Allah itu dekat. Ya. Nah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang kedekatan Allah. Misalkan kita coba lihat Quran surat Qaf, ya. Surat 50, ya, ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah juga yang mengetahui apa yang diwaswaskan, yang dibisikkan di dalam jiwanya atau oleh jiwanya. Wa nahnu, kok bisa kami tahu? Karena hakikatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hakikatnya Allah itu lebih akrab, lebih dekat lagi daripada urat leher orang tersebut. Ya, makanya kata akrab ini dipakai di bahasa Melayu. Jadi akrab, teman akrab. Itu dari teman akrab. Ada 2750 lebih kosakata Arab, ya, yang masuk ke dalam bahasa Melayu. Ya, akrab. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi jika urat leher itu adalah yang paling dekat, jika urat leher itu kalau terpotong, maka sebab kehidupan kita akan hilang, maka Allah lebih dekat daripada itu. Dan Allah lah yang menjadikan sumber kehidupan ataupun hakikat kehidupan kita tetap berlangsung hingga hari ini, gitu ya. Dan ketegasan bahwa Allah itu dekat, kita juga bisa lihat di dalam Quran surat Hud, ya, surat ke-11 ayat ke-61. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Maka minta ampunlah engkau kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, qaribum mujibun. Ya, dia sangat dekat, dia adalah sangat segera menjawab doa-doa hambanya. Ya. Nah, belum lagi nanti kalau kita lihat Quran surat Sabah, ya, surat 34. Ya, ayat itu surat 34, ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in dhalaltu fa innama udillu ala nafsi." Jika aku sesat, maka sungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Wa ini tadaitu, dan jika aku mendapatkan petunjuk,
Fabima yuhi ilayya rabbi. Itu karena Allah mewahyukan kepadaku, karena innahu sami'un qarib. Allah itu maha mendengar, lagi maha dekat. Gitu. Ya, begitu dekatnya, dalam sebuah riwayat yang sahih, para sahabat pernah bertakbir dengan suara yang sangat keras dalam perjalanan. Maka Rasul SAW menegur mereka dengan lembut. Ya, dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul SAW pernah bersabda, ya, dengan hadisnya, irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian. Maksudnya apa? Jangan berteriak dalam berzikir. Innakum la tada'una as-samma wala ghaiban. Karena kalian tidak sedang berteriak kepada zat yang tuli atau zat yang jauh. Innakum tada'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Kalian itu sedang berdoa kepada Allah yang hakikatnya maha mendengar, lagi maha dekat. Dan dia selalu bersama kalian. Nah, ini mengajarkan bagaimana adab kita dalam berdoa. Karena Allah itu qarib, Allah itu dekat. Maka berdoalah kepada Allah dengan khauf, dengan khawatir, dan tadarruan. Dengan merendahkan diri, dengan lembut, dengan syahdu. Bukan dengan teriak-teriak seperti memanggil orang yang jauh. Tapi juga tidak dengan tanpa suara, seakan-akan kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wasatiyah, pertengahan. Ya, kita berdoa dengan berkata-kata, dengan bersuara, tapi dengan tidak berteriak. Baik. Nah, kemudian kembali kepada Al-Baqarah 186 tadi. Ya, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu dekat dan Allah itu akan menjawab doa orang berdoa jika memang dia berdoa, Allah kemudian menjawab, falyastajibuli. Maka hendaklah mereka menyambut dengan segera perintahku. Wal yu'minu bi, dan tetap merawat keimanannya kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan bimbingan, agar mereka mendapatkan arahan. Ya, ini mendorong kepada satu motivasi, ya. Kalau kita ingin Allah itu semakin dekat kepada kita, jadilah orang yang merawat suratul istijabah, yaitu apa? Bersegera memenuhi seruan-seruan Allah. Ya, jadi kunci rahasianya itu adalah dengan syarat fal yastajibuli. Hendaklah mereka itu bersegera menyambut semua perintahku. Ya, jadi kata istijabah di sini bukan sekedar menjawab, tapi ada ruh bersegera dan bergegas dalam respon. Nah, itu yang disebut suratul istijabah, bisur'ah. Kita selalu menuntut Allah yang maha dekat untuk sur'ah, untuk segera menjawab doa kita. Kita ingin rezeki itu datang dengan sur'ah, dengan instan. Kita ingin kesembuhan itu datang dengan sur'ah, dengan cepat. Kita ingin jodoh itu datang dengan sur'ah, dengan segera. Tapi sudahkah kita tanya pada diri kita, apakah kita pun sebagai hamba Allah sudah sur'ah, sudah bersegera ketika Allah memanggil kita? Ya, jadi padahal kita sudah tahu rumus keadilan Allah itu. Jika kita ingin Allah menyegerakan hajat kita, kita harus menyegerakan ketaatan kita. Ya, ketika azan terdengar berkumandang, maka paling bagus jika kita langsung wudhu, ya, daripada menunda. Ketika perintah zakat datang, apakah kita langsung transfer atau menunggu sisa belanja? Yang mana? Nah, suratul istijabah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang bersegera. Ya, kita bisa lihat misalkan dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-133. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah, bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduha as-samawat wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya, bersegeralah mencari ampunan Allah dan dapatkanlah surga yang luas, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi bersegera. Sari'u ila magfirati min rabbikum.
Ya, bersegera. Nah, jadi kata sari'u itu berlari cepatlah. Jangan jalan santai. Menuju ampunan Allah itu jangan jalan santai. Berburu. Dahulukan diri kita. Kalau sudah menuju ampunan Allah itu kita dahuluan. Jangan jangan dahulukan orang lain kalau ampunan Allah itu. Ya, eh, kitanya dulu. Kitanya dulu berjuang untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seruan Allah itu justru membuat kita itu menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang produktif, ya. Coba kalau kita lihat Quran surat Al-Anfal, ya, surat ke-8 ayat ke-24. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ya, wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasul ketika dia menyerumu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepadamu. Di setiap seruan Allah itu membuat kita itu semakin hidup. Setiap seruan kepada Allah ya akan membuat kita semakin produktif, bergairah. Semakin bertambah umur, semakin bergairah. Ya, Nabi SAW di umur 55 tahun diturunkan Al-Quran. Saya ulangin, di umur 55 tahun diturunkan perintah puasa. Umur 55 tahun diturunkan perintah jihad. Itu menunjukkan tidak ada usia pensiun di dalam agama ini. Ya, jangan pensiun kehidupan. Ya, Allah yang punya hak untuk memensiunkan kita, bukan kita yang memensiunkan diri kita. Ya, maka jangan kemudian kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertambah usia. Justru bagaimana Nabi SAW mengisi waktu-waktunya sehingga dia semakin dekat kepada Allah. Itu karena Nabi tidak membatasi amal-amalnya hanya pada apa-apa yang dia sukai. Wabil khusus di fase-fase terakhir kehidupan kita. Ya, nah maka ada ruh, spirit untuk bersegera. Ya, ya Allah itu dekat. Tapi semakin dekatlah kita kepada Allah yang sudah dekat. Kalau kita menunda sholat, berarti kita menunda kehidupan hati kita. Kalau kita menunda sedekah, berarti kita menunda keberkahan harta kita. Padahal Allah berfirman, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Bergegaslah menyambut Allah, maka Allah akan bergegas menyambut doamu. Kita baru berjalan ke arah Allah, Allah berlari kepada kita. Ya, ini luar biasa. Maka dari Quran surat Al-Baqarah 184 tadi, Al-Baqarah 186 tadi, kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala membuang perantara tanpa lagi kata kul, supaya kita langsung datang kepadanya yakin. Tidak boleh kita datang kepada Allah dengan tidak yakin. Kalau kita berdoa, ya, Nabi mengajarkan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dengan yakin bahwa doa kalian akan diampuni Allah. Ya, kita juga tadi belajar bagaimana Allah menyisipkan di ayat puasa itu bahwa ada ibadah fisik, fikih, ya, tapi juga harus disempurnakan dengan tasawuf, dengan ibadah hati. Kita juga tadi belajar bagaimana Nabi Yunus alaihissalam adalah satu kisah yang paling tepat untuk menjelaskan bagaimana di titik di mana Nabi Yunus merasa paling jauh dari manusia, paling jauh dari bumi, dan mungkin merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia memanggil Allah, Allah pun dengan bersegera menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Kata kuncinya apa? Kita ini mungkin pelupa. Ya, tapi sebaik orang yang lupa, dia segera mengingat Allah. Kita ini mungkin punya salah. Tapi sebaik-baik orang yang sadar bahwa kita punya salah adalah segera bertaubat. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Maka semua perintah Allah, panggilan Allah, suratul istijabah. Maka kita akan merasakan bagaimana Allah tidak akan pernah menunda pertolongannya untuk kita. Jadi kalau kita memandang, kalau kita dalam kehidupan ini merasakan bahwa ada begitu banyak masalah yang ada di hadapan kita, yakinlah, kalau kita yakin Allah itu dekat, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, katakan pada masalah itu, wahai masalah besar,
aku punya Allah yang maha besar, aku punya Allah yang maha dekat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ia menjadikan kita pribadi yang dicintai Allah, dimudahkan Allah untuk beramal dengan amal yang Dia ridhoi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang semakin terus bertakwa, wabil khusus dengan ibadah Ramadan yang akan segera kita laksanakan 4 atau 5 hari ke depan. Dari saya sebagai pengantar kajian pagi ini demikian. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Wido Subraha, kajian luar biasa surat Al-Baqarah 186 dan sampai selesai tadi. Yang intinya adalah menyampaikan bahwa Allah itu dekat. Allah itu dekat sehingga kita perlu membuang barrier kedekatan kita dengan Allah. Yang barrier itu kita buat sendiri ya. Caranya adalah perbuatan-perbuatan dosa atau kemalasan-kemalasan kita dalam membangun ketaatan kepada Allah sehingga kita yang harusnya Allah itu dekat jadi terasa jauh karena kita sendiri gitu ya. Mumpung kita kesempatan menjelang Ramadan nih, kita harus merasakan kembali kedekatan Allah itu dengan semakin semangat melakukan amalan ibadah yang direkomendasikan Allah, bersemangat bercepat-cepat ya, suratul istijabah. eh, jadi taat itu segera, bukan nanti ya. Taat itu segera, eh, bersemangat ibadah itu segera, amalan-amalan soleh itu segera, bukan nanti. Eh, Bentar lagi kita masuk Ramadan, semoga kita bisa semakin merasakan kedekatan dengan Allah dengan berbagai amalan-amalan. Baik, ini kesempatan untuk berdialog, tanya jawab, diskusi kepada Ustadz Wido Subraha. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan atau tema-tema yang akan dimintakan diskusi dengan Ustadz itu. Fadal Oskoro. Maka slash hand ataupun tulis chat ya. Tadi bertanya itu adalah perintah Allah ya. Bertanya itu adalah perintah Allah. Ada berapa tadi? 11 pertanyaan sahabat yang dimuat dalam Al-Quran ya. Dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Dan pertanyaan-pertanyaan prinsip. Bukan pertanyaan yang membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit ya. Pertanyaan prinsip ya diabadikan oleh Allah sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita. Jadi barang siapa yang bertanya pada sebuah kajian seperti ini, maka jawabannya nanti akan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Jadi amal soleh juga. Maka Izin bertanya Ustadz, boleh? iya silakan. Baik. Nama dari mana? Saya Aziza dari Tangerang. Kalau tadi kan disampaikan ya Ustadz ya, kita nggak boleh bertanya itu kalau misalnya hal tersebut akan membuat sulit. Kondisinya begini, apakah boleh misalnya dalam satu kajian atau misalnya satu majelis gitu ya, kita sudah tahu gitu hal tersebut, tapi kita ingin apa sih orang lain juga jadi ada kita udah tahu hal tersebut, tapi kita nggak bisa jawab ketika ada orang lain yang bertanya tentang hal tersebut. Nah, kemudian kebetulan dalam satu majelis itu ada seorang pemateri gitu ya yang menyampaikan hal tersebut gitu, dan kita menanyakan hal tersebut dalam rangka agar orang lain yang belum tahu itu tahu gitu loh terhadap perkara yang dia tanyakan gitu, Ustadz. Apakah hal itu diperbolehkan? Mangga Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja semua amal itu bergantung pada niatnya ya. Innamal a'malu binniyat. Yang pertama bertanya adalah sebuah perkara yang baik, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melahirkan budaya ilmu, budaya menomorduakan perasaan, menomorsatukan ilmu, itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ditanya oleh seseorang tapi kita merasa sulit untuk menjawabnya, atau mungkin kita sudah menjawab tapi mungkin kita sendiri belum terlalu yakin dengan jawaban itu, dan ketika kita berada dalam sebuah majelis,
kemudian kita sengaja bertanya terhadap hal itu agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif lagi, maka tentu saya kira ini sesuatu yang sangat diperbolehkan, bahkan itu adalah satu perbuatan yang mulia, ya, dan menjadi sesuatu yang menjadi bagian daripada pengadaban. Dulu malaikat Jibril alaihissalam pernah bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Padahal malaikat Jibril alaihissalam pasti sudah tahu dengan apa yang dia tanya. Tapi beliau datang dengan berwujud manusia di hadapan Nabi yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Malaikat Jibril alaihissalam kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jawab oleh Nabi. Kemudian dibenarkan, "Sodakta, engkau benar." Berarti kan yang bertanya itu sudah tahu jawabannya. Kemudian ditanya lagi, "Akhbirni anil iman." Ya. Kemudian akhbirni anil ihsan. Kemudian akhbirni anis sa'ah. Nah, jadi ketika disebutkan setelah Nabi menjawab semuanya, tiba-tiba orang itu pulang. Nah, meninggalkan para sahabat termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang begitu cerdasnya beliau itu sampai juga bingung. Maka Nabi SAW ketika malaikat Jibril sudah pergi, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang datang? Kata Sayyidina Umar, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tentu lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan, "Huwa Jibril." Yang tadi baru datang itu adalah Jibril alaihissalam. "Atakum yu'allimukum dinakum." Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Gitu. Maka itu adalah bagian daripada metode mengajarkan kepada umat, metode untuk membangun budaya ilmu. Ya. Maka mudah-mudahan itu adalah perilaku yang mahmud, ya, perilaku yang terpuji, yang dapat menguatkan keimanan kita, yang juga dapat menguatkan keimanan saudara-saudara kita, dan memperjelas yang tadinya mungkin kelihatan samar-samar. Nah, tapi pertanyaan-pertanyaan yang mazmum, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk dalam kondisi dilarang adalah tentu adalah pertanyaan seperti yang tadi disebutkan di awal untuk berusaha menyulitkan diri kita sendiri. Ya, pertanyaan yang kemudian sebenarnya kita ini hanya ingin memperlambat-lambat supaya kita tidak melaksanakan. Nah, itu seperti Bani Israel ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Makin sulit karena Bani Israel bertanya sangat dengan detail. Ya, apakah yang tua, apa yang muda, apa yang warnanya ini dan itu, kan begitu. Nah, juga kemudian pertanyaan yang dilarang itu misalkan ta'annud. Pertanyaan yang memang tujuannya untuk menguji atau mempermalukan uh, guru misalkan. Atau misalkan pertanyaan yang dilarang itu pertanyaan ad-dhuqat, pertanyaan yang mengandai-andai sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, itu yang kemudian dimaksud jangan banyak bertanya agar hidup tidak sulit itu adalah hal-hal yang mazmum tadi. Tapi kalau kaitan dengan mahmud, ya mudah-mudahan apa yang dilakukan tadi menjadi jalan sampainya ilmu kepada sahabat, ya. Dan kita tahu man salakat tariqan, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan itu. Dan dengan terjawabnya masalah, hilanglah kesulitan. Nah, maka menghilangkan kesulitan itu menghilangkan kebingungan. Ya, itu akan mempermudah urusan manusia. Dan ketika engkau bertanya, padahal sebelumnya engkau adalah orang yang ditanya, itu juga berarti engkau menurunkan ego dan bersikap tawadu, rendah hati, ya meskipun engkau dianggap oleh orang lain adalah orang yang tidak tahu demi kemanfaatan bagi majelis. Jadi saya kira banyak aspek positif ya dalam konteks yang tadi disampaikan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, semoga menjawab ya, Ibu. Terima kasih Ustadz. Ya. Pertanyaan berikut dari Bu Siti Aminah. Silakan open cam, open apa namanya, mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya Ustadz. Ini mau tanya Ustadz, mungkin ini tidak sesuai dengan tema ya, berkaitan dengan fikih puasa Ustadz. Ini dari Berkaitan dengan Jawa mana ini? dari Malang, Malang, Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Anak tanya ini Ustadz, apa tentang kodok puasa. Mungkin ada kasus ini seorang ibu muda yang karena menyusui tidak kuat puasa. Akhirnya kan punya hutang. Nah itu cukup dikodok apa ditambah fidyah. Terus kalau misalnya ternyata tahun ini dia belum sempat atau belum sampai nyaur hutang lagi kan sudah ada datang puasa lagi itu gimana gitu Ustaz? Ya, itu saja pertanyaannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Iya, Nje. Jadi jawaban dari pertanyaan Ibu ini saya kira adalah pertanyaan yang pasti dibutuhkan oleh semua wanita ya. Dan wajar kalau ditanyakan lagi karena memang ini perkara yang tidak setiap tahun. Tapi yang jelas seperti Bunda Aisyah misalkan beliau itu berusaha menyelesaikan hutang-hutang puasanya ya di bulan Sya'ban ini. Ya, di bulan Sya'ban ini. Ini puncak mereka. Nah, kemudian bagi wanita yang kemudian dia tidak berpuasa karena apa? Karena menyusui ya atau karena hamil gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu didetailkan ya, didetailkan yaitu kenapa dia tidak berpuasa? Apakah dia tidak berpuasa karena apa namanya? Karena dirinya sendiri atau karena orang lain? Nah, misalkan kalau dia tidak puasa karena dirinya sendiri, maka dia disebut apa namanya? Dia masuk dalam kondisi orang sakit, ya. Jadi kalau kemudian dia tidak puasa, tapi juga karena khawatirnya bukan karena diri mereka, tapi khawatir kalau saya enggak kalau saya puasa nanti air susu saya tidak bagus, nanti anak saya berpengaruh, maka dalam hal ini dia tetap berpuasa, dia tetap mengganti puasanya dan alasannya bukan karena dirinya itu menyebabkan dia harus mengkodok dan membayar kafarat. Ya, kafaratnya itu dari satu hari yang dia tinggalkan, dia memberikan satu mud makanan. Ya, jadi di dalam kitab Matan Abu Suja, Imam Al-Asfahani Asy-Syafi'i disebutkan oleh beliau ya, Bismillahirrahmanirrahim, wal hamilu wal murdi'. Ya, wal hamilu wal murdi, yaitu orang yang hamil dan orang yang sedang menyusui. Idza khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Kalau dia tidak puasa karena khawatir pada dirinya, maka dia boleh tidak puasa dan wajib qada, yang hamil maupun yang menyusui. Selanjutnya, wa in khafata ala auladihima, kalau dia khawatir karena anaknya bukan karena dirinya, aftarota, dia boleh tidak berpuasa. Tapi wa alaihimal qada, tentu dia wajib mengqada, wal kafarah, dia tetap harus membayar kafarah. Nah, jadi apa itu? An kulli yaumin, pada setiap hari yang dia tinggalkan, muddun. Nah, satu mud, setiap hari satu mud. Nah, itu satu mud itu menjadi kafarah. Kafarah dari orang yang meninggalkan puasa karena anak. Tapi tetap seorang manusia itu dia tetap harus mengkodok, mencicil puasanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Enggak, silakan. Semoga terjawab ya Bu Siti Aminah ya.
Kalau misalnya sampai Ramadan ini belum sempat nyor yang utang tahun kemarin gimana Ustadz? Orang popo itu disatukan nanti pada berikutnya. Ya, karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengqadha, tapi ternyata dia tidak mampu karena satu dan lain hal yang sifatnya uzur syar'i, maka dia kemudian mencatat kekurangannya dan dengan izin Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk mengqadha di waktu berikutnya, di tahun berikutnya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Intinya tentang bertanya tadi, Ustaz. Jadi satu kesempatan ada kajian majelis. eh, Setelah Ustadznya menyampaikan materi, kemudian menyampaikan semacam apa namanya ya, semacam eh, mengetes gitu ya jamaahnya dengan satu pertanyaan yang itu terkandung dalam materinya tadi. Supaya mengetes apa namanya kefokusan atau daya serap dari para murid-muridnya. Tapi tidak ada satupun yang menjawab ya. Eh, eh, Lalu panitia yang mencoba menjawab gitu supaya ada yang menjawab gitu bertanya. Ini kasusnya seperti ini, Ustaz. Ini apa apa sebenarnya yang terjadi? Apakah seperti itu? Bagaimana sebenarnya ada jamaah gitu Ustaz dalam satu kajian ya Ustaz? Mungkin monggo Ustaz. Eh, Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, adab dalam menuntut ilmu tentu adalah mengikat ilmu. Itu adab, mengikat ilmu. Dan itu disampaikan oleh para ulama, qayyidul ilm bil kitab. Ya, jadi ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi apa namanya adab manusia itu adalah mengikat dengan tulisan. Nah, sehingga ketika pemateri bertanya sebagai seorang guru, maka dia ingin mengkonfirmasi apakah penyampaiannya sudah diterima dengan baik, mudah diterima, ya, atau masih ada yang bingung. Nah, itu kan salah satunya dengan bertanya, ya, dengan menginterview. Ya. Nah, kemudian jamaah tidak menjawab. Nah, jamaah tidak menjawab ini tentu bisa macam-macam alasannya. Bisa dia introvert, ya, dia tidak nyaman untuk menjawab, ya, karena dia tipikal orang yang sendiri gitu, atau dia malu menjawab, takut salah. Nah, budaya kita kan budaya takut dihakimi kalau salah. Nah, atau mungkin juga karena sedang mencerna, ya. Nah, atau mungkin juga karena sungkan. Sungkan karena ada yang lebih tua, lebih senior. Ya, contoh dulu Nabi SAW pernah bertanya sebagai pemateri, bertanya kepada murid-muridnya. Ada Sayyidina Umar, Abu Bakar, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi juga hadir anak dari Abdullah, dari anak daripada Umar itu namanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala. Jadi ketika Nabi bertanya tentang pohon kurma, ya, jadi Nabi bertanya pohon apa yang begini dan begini gitu. Nah, yang lain pada nggak jawab. Nah, Abdullah ibn Umar tahu jawabannya, mau jawab, tapi nggak enak. Kenapa? Karena dia sendiri anak-anak di situ. Maka ketika selesai majelis, Abdullah ibn Umar bilang sama ayahnya, wahai ayahku, aku tadi tahu jawabannya. Terus kata Umar, kenapa engkau tidak jawab? Ya nggak enak kan, yang saya kan anak muda sendiri gitu. Nah, itu. Kita juga ngelihat misalkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala ketika di majelis sahabat-sahabat senior, ketika mereka mentadaburi surat apa surat uh, apa namanya surat tentang bahwa waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, bahwa manusia itu akan masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Nah, para sahabat Nabi menafsirkan dengan tafsiran yang tidak terlalu tepat. Tapi Abdullah ibn Abbas tidak menjawab itu. Ya. Sampai kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, apakah benar tafsiran kami? Nah, kata beliau, karena ditanya dia jawab, yang kami ketahui tidak seperti itu. Tafsirnya adalah bahwa Nabi SAW itu sudah selesai masa tugasnya di dunia dan dengan demikian beliau akan segera wafat.
Nah, ini yang kemudian apa namanya hal yang pernah terjadi. Jadi dalam perkara itu tidak ada masalah, ya. Eh, tapi juga seorang pemateri juga tidak mungkin tidak memaksa murid untuk menjawab. Boleh jadi dia bisa bilang begini, misalkan Bapak Ibu yang belum menjawab mungkin karena tawadu, ya, atau mungkin karena hati sedang bergetar atau Ya, takut salah bicara, gitu kan? Nggak ya, apa-apa. Allah itu maha dekat, Allah maha tahu isi hati Bapak Ibu. Ya, meskipun lisan tidak menjawab, tapi tadi Allah telah menjawab melalui perantara panitia yang menjawab, ya kan? Semoga panitia yang menjawab itu menjadi asbab turunnya pemahaman bagi kita semua. Malaikat mencatat yang sudah berani menjawab atau sudah mau menjawab tapi belum berani. Dan yang mendengarkan semua dengan hati yang ikhlas, mudah-mudahan dicatat Allah dalam sebuah kebaikan. Nah, itu majelis ya kira-kira. Ya, demikian wallahu a'lam. baik Ustaz, jazakallah. Belum ada pertanyaan lagi. Saya Izin ingin tanya lagi, Ustaz. Izin tanya silakan, lagi. silakan. Ini yang berkaitan tadi apa bahwa Allah itu dekat ketika kita sujud. Nah, ketika kita sujud itu kita nambah doa itu apakah khusus sujud terakhir atau di setiap sujud boleh? Terus doa yang kita panjatkan itu apakah harus bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau gimana Ustaz? Bolehnya itu ketika nambah doa waktu sujud itu. Mungkin itu aja. Ya, silakan Ustaz. Iya, Nji. Jadi nah, Allah Nabi SAW pernah meminta kepada siapapun sahabat yang ingin dapat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senang sholat dengan kalimat fa'inni bikasratis sujud. Tolonglah aku dengan memperbanyak sujud. Ya. Artinya sujud itu dipilih Nabi sebagai amalan yang memang paling mendekatkan diri kepada Allah karena menempelkan wajah yang paling kita banggakan ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Nabi SAW juga yang kemudian bersabda bahwa keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya itu ketika dia bersujud. Maka wahwa sajid, ketika dia dalam kondisi sujud. Wahwa sajid. Nabi tidak berkata wahwa fi sujudil akhir. Tapi wahwa sajid artinya dalam semua sujud itu adalah waktu yang tepat bagi berdoa. Setiap kali kening kita menyentuh tanah dalam sholat, mau rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, itu adalah sinyal, simbol bahwa Allah itu sangat dekat. Dan karena itu memperlama sujud, ya itu baik. Tapi umumnya sebagian ulama membolehkan seseorang itu memperlama sujud terakhir. Bukan karena sujud terakhir itu Allah paling dekat, tapi boleh jadi karena itu adalah kesempatan terakhir, momen penghabisan ya dari dia sholat untuk merendahkan dirinya secara fisik ya sebelum sholat berakhir. Karena setelah itu dia akan duduk tasyahud, dia akan salam. Sama seperti orang kalau umroh kan, tawaf yang paling dinikmati nanti tawaf wada karena sudah mau pulang terakhir gitu kan. Nah, bukan berarti tawaf wada itu tawaf yang paling mulia, bukan. Tapi karena akan ada perpisahan. Jadi momentum perpisahan itu membuat seseorang yang sadar sholatnya akan usai, dia akhirnya berlama-lama memeluk kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia nanti kembali ke urusan dunia, gitu kan. Nah, maka bisa juga kita bagi-bagi doa kalau kita ingin memanfaatkan setiap sujud itu. Misalkan sujud rakaat pertama kita istighfar, fokusnya minta ampun. Sujud rakaat kedua kita fokusnya minta hidayah, ya. Sujud rakaat ketiga kita meminta kebutuhan dunia berupa rizki. Sujud keempat kita meminta husnul khotimah, misalkan. Nah, ini uh, 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 juga sebuah cara ya membagi-bagi sehingga setiap sujud itu dia sama rata. Intinya adalah jangan biarkan sujud itu kita lakukan kosong dari doa dan harapan. Jangan sekedar kita membaca bacaan yang formalitas. Sudah cukup kita beribadah dengan hal-hal yang sifatnya formalitas. Dan apa yang dibaca di dalam sholat, semua yang dibaca dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i harus berbahasa Arab.
ya, wajib berbahasa Arab, kecuali di dalam hati. Tapi yang paling bagus yang namanya zikir dan doa itu kan diucapkan. Maka usahakan bukan usahakan, pastikan dia menggunakan bahasa Arab ketika di dalam sholat. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi menghafalkan doa-doa khusus dalam sujud itu sebelumnya Ustaz ya, sebaiknya ya seperti itu ya. Baik, mungkin terakhir dari saya Ustaz, tentang Nabi Yunus tadi yang eh, ter ter apa namanya terjebak dalam tiga kegelapan dalam perut ikan, dalam lautan, dan dalam kegelapan malam. Eh, tapi akhirnya Allah tolong ya, karena beliau adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi syarat daripada kedekatan itu adalah kita melaksanakan zikir dan ibadah-ibadah kita sebagaimana semangat dari ayat Al-Baqarah 188 yang terselip dalam ayat-ayat syariat gitu Ustaz ya. Syariat dikerjakan maka kedekatan itu akan dengan sendirinya muncul dan akan Allah pertolongan Allah akan segera tiba ya Ustaz. Jadi bukan bukan kita dalam kesulitan, dalam kesempitan baru kita berzikir, berdoa gitu Ustaz ya. Mungkin pelajarannya dari surat dari Nabi Yunus itu Ustaz, kalau nggak salah beliau mendawamkan zikir itu sepanjang tahun gitu Ustaz. Betul nggak begitu Ustaz? Iya, jadi adalah sebuah kebiasaan baik ya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membuat kehidupan kita akan menjadi mudah ya. Misalkan kalau kita buka ya, coba kita buka Quran ya, kembali lihat Quran surat sebentar ya, Quran surat kalau tidak salah ada di Quran surat As-Saffat kalau tidak salah ya. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Zunnun ya di ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal taqamahul hut wa huwa mulim. Maka Zunnun ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka dia boleh saja ditakdirkan Allah tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit gitu. Nah, ini yang menjadi dalil bahwa Nabi Yunus adalah orang yang sudah terbiasa bertasbih. Jadi minal musabbihin, termasuk orang yang bertasbih. Itu menunjukkan, minal musabbihin itu menunjukkan identitas Nabi Yunus itu yang memang identitasnya, kebiasaan yang melekat pada dirinya itu adalah kebiasaan yang sudah dikenal oleh penduduk langit sebagai orang yang ahli zikir. Jauh sebelum beliau ditelan oleh ikan, gitu kan. Dan ini berarti Nabi Yunus sedang menabung cahaya Allah. Ada satu pesan Nabi ya kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, kenalilah Allah di waktu lapang, Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Ya. Atau misalkan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, Allah akan menjagamu dalam kondisi sulit. Gitu. Nah, maka hari ini ketika kita berada dalam kondisi lapang, rawatlah kedekatan kita kepada Allah, mobil khusus apa yang Allah perintahkan, yaitu qabla ghurubis syams, dan sebelum terbenamnya. Jadi zikir itu dilakukan, di antara tambahannya adalah sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Artinya ba'da subuh dan ba'da asar.
Nah, itu dawamkan terus ya. Insya Allah ketika kita diuji dengan ujian Allah, kita sudah punya tabungan cahaya yang membuat Allah Subhanahu wa taala bersegera menolong hambanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, suara antum di unmute. Pak Ustadz, ini terakhir banget dari jamaah nih baru muncul. Mungkin terkait dengan adab mengaji atau bermajlis gitu ya. Online seperti ini, seringnya kita jamaah itu eh, menggabungkan antara berbagai kegiatan Ustaz, pekerjaan rumah gitu. Karena mau nggak ikut itu sayang, tapi kalau menghususkan diri hanya kerjaan yang harus diselesaikan gitu Ustaz. Gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Jadi jadi dalam hal ini ada mencatat sementara tidak bisa dilakukan. Mudah-mudahan ya bisa menyimak ulang dalam rekaman gitu ya Ustaz. Bagaimana nasihat dari Ustaz? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau menyimak dari rekaman tidak akan kejadian juga ya, karena nggak akan sempat. Hidup ini panjang terus. Jadi saya kira selama kita mampu untuk maksimal, laksanakan secara maksimal. Tapi kalau kita tidak mampu, maka jangan tinggalkan ya. Jadi tetap mendengarkan itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, ya kita bisa menggunakan maksimal, maka lakukan yang maksimal. Nah, tapi kalau tidak bisa maksimal karena ada yang tidak bisa kita tinggalkan, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Kaidahnya kira-kira seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, ya seperti itu ya, sebisanya ya. Tapi berusaha untuk bisa gitu ya. Jangan 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 menyerah gitu. Kalau perlu bagaimana itu terkait dengan manajemen waktu kita ya, terkait dengan jadwal jadwal thalabul ilmi yang kita sudah tahu gitu. Hal bisa masak, nyetrika sebelumnya gitu ya. Mandi sebelumnya. Mungkin itu saya kira. Tidak ada lagi Ustaz, pertanyaan. Sepertinya semoga apa yang sudah disampaikan tadi sudah terserap oleh para jamaah sekalian, sehingga bisa diaplikasikan dan kita menyambut Ramadan dengan persiapan yang terbaik, persiapan ruhiyah, persiapan kedekatan kita dengan Allah SWT, persiapan melaksanakan syariat-syariat puasa dengan sebaik-baiknya. Terakhir pertemuan, berkenan Ustadz Ridho memimpin doa buat kita semua di hari Jumat di terakhir di bulan Syawal. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Qarib, Zat yang maha dekat. Zat yang lebih dekat dari urat leher kami. Zat yang lebih dekat dari hembusan nafas kami. Zat yang lebih dekat dari lintasan pikiran yang tersembunyi di benak kami. Ya Allah, siang malam kami bersimpuh di hadapan-Mu dengan penuh rasa malu. Kami baru saja membahas betapa dekatnya Engkau. Namun lihatlah kami ya Rabb, lihatlah hati kami. Mengapa hati kami terasa begitu jauh dari-Mu ya Allah? Engkau menatap kami 24 jam, tapi kami sering lupa bahwa kami sedang diawasi. Engkau mendengar setiap bisikan hati kami, tapi kami sering mengotorinya dengan prasangka buruk. Engkau ada di setiap detik hidup kami, tapi kami sering merasa kesepian dan mencari sandaran justru kepada makhluk. Astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ampuni kami ya Allah, jadikan kami pribadi yang istiqomah. Ampuni kami yang sering berbuat maksiat, padahal Engkau sedang melihat kami dengan jelas. Ampuni kami yang sering lalai dan susah khusyuk dalam sholat, sering terburu-buru dalam sujud, padahal di sanalah Engkau menanti rintihan kami. Betapa lancangnya kami ya Allah, bermaksiat di hadapan Raja Langit dan Bumi yang sedang menatap kami. Ya Allah, ya Mujib, kami belajar dari Nabi Yunus alaihissalam.
Kami sadar bahwa kami sering terkurung dalam gelapnya masalah, dalam gelapnya dosa, dalam gelapnya hati. Seperti engkau mendengar lirih zikir Nabi Yunus di kedalaman samudra. Dengarkanlah ya Allah bisikan taubat kami di majelis ini. Jika dulu kami hanya mengingatmu saat kami susah, maka hari ini insya Allah kami berjanji, ya Rabb, izinkan kami mengingatmu di waktu lapang, agar engkau mendekap kami di saat sempit. Izinkan kami merawat zikir kami, agar tersambung rasa di antara kami denganmu, ya Allah. Rabbana, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rahmati kami dengan Al-Quran. Allahumma Rabbana ja'alna wa auladana min ahlil Qur'an. Jadikan kami dan anak keturunan kami seluruhnya menjadi ahlul Quran. Jangan biarkan kami selepas tutupnya majelis ini, hati kami kembali mengeras. Lembutkan hati kami untuk bisa terus merasakan kehadiran-Mu. Jangan solat-solat kami mulai hari ini sebagai solatnya orang yang rindu, bukan sekedar penggugur kewajiban. Jadikanlah sujud-sujud kami sebagai tempat istirahat ternyaman bagi jiwa kami yang sudah lelah. Ya Rabbana, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi ya Allah, Engkau yang Maha dekat. Dekatkan kami dengan segala hal yang mendekatkan kami kepadamu. Jauhkan kami dengan segala hal yang membuat Engkau berpaling dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, jazakallah Ustaz Farha atas materinya yang luar biasa, dan doanya yang luar biasa. Semoga bisa dirasakan oleh semua jamaah kita pada hari ini, melakukan amal soleh ya, dan melakukan upaya-upaya takarrub ya kepada Allah dengan kajian ini, dan kita berikrar untuk selalu bertakarrub kepada Allah, terlebih menjelang Ramadan dan di saat Ramadan. Baik, demikian kepada Ustaz Ridho sekali lagi jazakallah ahsanal jaza, semoga menjadi ilmu intafa'u bih. Para jamaah semoga menjadi pencerahan di hari Jumat penuh berkah, dan terus bersemangat untuk talabul ilmi madal hayah ya. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir buat Ustaz dan hostnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.